Maka Nabi SAW biasanya kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, yang dilakukan Nabi ada 3 hal. Yang pertama, Nabi SAW itu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyam wa syahrut taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin. بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في الله حقا جهاده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, siang hari yang penuh dengan kemuliaan ini ada 2 kemuliaan yang hadir di tengah-tengah kita. Hadirnya bulan Ramadan dan kita berada di Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah hingga yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa khatib dari atas mimbar ini selalu mengajak, khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang menghadap Allah nanti kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat kita berjumpa dengan wajah Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Terlebih kita berada di bulan Ramadan yang tujuan daripada ibadah puasa yang Allah wajibkan bagi umat muslim agar kita bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Huruf lam di dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut menggunakan lam taraji, bukan menggunakan lam tamanni kalau dalam istilah ilmu balaghah. Taraji itu maknanya adalah harapan, semoga kamu jadi manusia bertakwa. Harapan yang dekat, harapan yang mungkin tercapai dengan mudah. Tapi kalau lamnya menggunakan lam tamanni, artinya adalah harapan yang mustahil terwujud. Artinya Allah ingin memberikan penegasan bahwa dengan ibadah puasa itu seseorang sangat mungkin menjadi manusia bertakwa keluar dari bulan Ramadan. Dan itu yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan juga sering disebut-sebut oleh para ulama sebagai syahrut taubah. Bulan di mana kita sebagai hamba Allah berkesempatan untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah kita melewati berbagai macam tangga agar kita bisa mencapai
kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini. Sebagaimana yang sering diungkapkan oleh para ulama, Ramadan itu adalah seumpama Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dibandingkan dengan 11 orang saudaranya. Bersebab karena kepemaafan Yusuf alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan 11 orang saudaranya. Pun juga demikian, bersebab karena Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 11 bulan yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Ketika kita bicara keadaan diri manusia, manusia ini diambil dari gubahan kata al-insan. Al-insan secara balaghah memiliki 3 makna. Yang pertama, sering juga disebut dengan al-unsun atau unsun, memiliki sifat yang jinak, mudah dikendalikan dan mudah diatur. Ini sifat aslinya manusia, berasal dari kata al-insan. Unsun itu maknanya artinya jinak dan mudah dikendalikan. Dari sinilah kita mengetahui betapa manusia itu memiliki sifat dasar lembut, jiwanya mudah tersentuh. Terlebih ketika dia berada pada satu momentum, yaitu bulan Ramadan, di mana hampir sebagian besar manusia sedang berburu amal soleh kebaikan sebanyak-banyaknya dan berburu ampunan Allah. Sehingga seharusnya sifat dasar manusia, terlebih orang-orang beriman, dia mudah sekali hatinya tersentuh untuk irja'i, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian dia mengalami berbagai macam tempaan-tempaan dalam kehidupannya. Perbuatan maksiat yang dia lakukan sepanjang tahun, dosa-dosa yang dia kumpulkan sepanjang tahun. Maka seharusnya berada di Ramadan, jiwanya begitu mudah untuk kembali. Kalau kita mengambil istilah unsun yang ada pada diri manusia. Yang kedua, dari akar bahasa al-insan juga sering disebut dengan nausun. Makna nausun, nausun itu bergerak dinamis, bergerak berubah-ubah. Begitulah keadaan hati manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ini sifat dasar manusia. Dia suka merubah-rubah keadaan dirinya sendiri. Pagi dia sadar, sore dia sudah ingkar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata qalbun itu bermakna dengan kalimat al-qulub yang mudah sekali terbolak dan terbalik. Maka seharusnya manusia itu dalam keadaan yang demikian dia berusaha selalu meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Jadi semakin dia menjauhi kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tidak mengenal Allah, maka keadaannya akan menjadi kacau dan dia akan tersesat jauh dan sulit sekali untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kadang-kadang manusia juga sering disebut dengan nisyanun. Memakna nisyanun. Nisyanun itu artinya adalah mudah lupa. Dan ini merupakan sifat asli dan dasar manusia. Kalau ini digunakan untuk memposisikan dirinya sebagai hamba Allah dan orang-orang beriman, maka kalimat nisyanun ini bermanfaat untuk kita. Mudah lupa, mudah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada orang lain, mudah melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain pada diri kita. Ini adalah sifat dasar yang sangat baik dan positif. Tetapi ketika kita bicara tentang syahrut taubah ini, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, innamal bani adam al-khata, setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa. Wa khairu hatta at-tawwabun, dan sebaik-baik para pendosa itu adalah yang mau taubat kepada Allah, yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah momentumnya. Bahkan para ulama mengatakan Ramadan ini disebut sebagai Rabiul Mu'minin, musim seminya orang-orang beriman. Bila ada sekian banyak pohon di dalam hutan, dan semua pohon-pohon itu tumbuh subur dan berkembang, bahkan berbuah, buahnya bisa dipetik, rasanya begitu manis. Tapi ada satu pohon di tempat itu yang tidak tumbuh dan berkembang, tidak berbuah dan tidak bisa menghasilkan buah,
maka pohon itu layak untuk ditebang karena sesungguhnya pohon telah mati. Jadi banyak hari ini orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, sesungguhnya jiwanya telah qalbun mayyit. Jiwanya telah mati. Bahkan ketika melihat orang-orang beristighfar kepada Allah, orang-orang memohon ampun kepada Allah, orang-orang sedang semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, justru dia berada dalam kondisi yang sebaliknya. Maka Syahrul Taubah ini, kalau kita melihat dari rangkaian kehidupan Nabi, terutama di 10 hari terakhir, dan kita hari ini sudah memasuki 10 hari terakhir, dan yang dilakukan Nabi SAW dalam rangka berburu ampunan Allah, maka Nabi SAW biasanya kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, yang dilakukan Nabi adalah 3 hal. Yang pertama, Nabi SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya, atau dengan bahasa lain, menyedikitkan makan dan minum, agar tubuhnya menjadi kokoh dan kuat, ringan ketika dia hendak menjalankan amal soleh semalaman itu. Ketika dia hendak menjalankan ibadah, memfokuskan dirinya di dalam masjid, beriktikaf, membaca Al-Quran, qiyamul Ramadan, maka mengencangkan ikat pinggang bermakna 2. Satu, menyedikitkan makan, dan yang kedua, menjauhi istri, menjauhi keluarga. Dan ini adalah kebiasaan Nabi yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW sepanjang tahun dan sepanjang Ramadan. 10 hari terakhir, maka Nabi kencangkan ikat pinggang dalam rangka berburu Lailatul Qadar. Berburu satu malam yang nilai kebaikannya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfis sahr. Ma makna khairun? Khairun itu maknanya lebih baik. Bisa jadi 1000 bulan, bisa jadi 2000 bulan, 5000 bulan. Tergantung Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada hambanya. Tidak ada ukuran yang pasti dalam hal tersebut. Tapi paling sedikitnya 1000 bulan Allah berikan nilai pahala orang-orang yang mengerjakan amal soleh di malam Lailatul Qadar tersebut. Termasuk ketika seseorang itu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka pada malam itu Allah jaminkan, dalam riwayat Allah jaminkan pasti dihapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Sepanjang dia lakukan itu adalah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qiyam, bangun di malam itu, malam Lailatul Qadar itu, di malam hari tersebut, dalam keadaan terjaga, qiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir, istighfar, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini jaminan langsung, rekomendasi langsung dari Nabi SAW, bahwa orang yang bangun dan mendapati Lailatul Qadar pada malam hari itu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi tentu mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nabi SAW menggambarkan taharru ila Lailatul Qadar, burulah Lailatul Qadar. Jadi bukan sekedar mengejar, tapi berburu. Sesuatu yang digambarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, hendaklah seorang yang mengejar Lailatul Qadar itu. Dalam hadis tersebut maknanya, taharru itu maknanya adalah seperti seekor kuda yang berlari sangat cepat sekali sampai mengeluarkan percikan api di sepatunya. Itu gambaran orang-orang beriman di 10 hari terakhir. Maka Nabi SAW biasa mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, Nabi SAW memperbanyak qiyamul Ramadan, berdiri untuk melaksanakan salat di malam hari. Bahkan dalam riwayat, kalau di luar Ramadan, Nabi SAW masih menyempatkan untuk tidur. Masih menyempatkan untuk tidur. Tapi khusus untuk 10 hari terakhir, bahkan sangat sedikit sekali Nabi SAW tidur, kecuali malam-malam itu diisi untuk qiyamul Ramadan. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengingatkan, menginformasikan kepada keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Dan ini harus kita lakukan sebagai orang beriman, walaupun mungkin tidak akan mungkin sama persis dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Tapi setidaknya 3 hal ini menjadi titik fokus ketika kita menjelang ditinggalkan oleh Ramadan. Dan keadaan orang beriman itu kalau sudah Ramadan ingin pergi, maka dia berada dalam gundah gulana, layaknya seperti ingin ditinggalkan kekasihnya. Dia sadar betul ada banyak amal yang compang-camping sepanjang Ramadan ini.
Dia sadar betul bahwa amalannya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul bahwa betapa banyak tumpukan dosa yang ada di dalam dirinya. Makanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika malam takbiran itu keluar dari masjid kemudian mengumpulkan manusia pada saat itu, ya ma'syaral mu'minin, man hadzal mahrum, man hadzal maqbul fanuhanni. Siapa di antara kalian yang amalnya pasti diterima, kemari engkau, biar aku ucapkan selamat kepada engkau. Wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Siapa di antara kalian yang amalnya tertolak, kemari engkau, biar aku ucapkan bela sungkawa. Begitulah keadaan orang-orang beriman yang tidak punya kepastian di ujung Ramadan itu. Dan justru itu merupakan tanda amal-amal seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam hati kita merasa pasti diterima, pasti diterima, pasti diterima, maka itu tanda terhalangnya dia dari kebaikan dan ampunan Allah. Tapi kalau dalam jiwanya terdapat keadaan gundah gulana, gelisah, harap-harap cemas, akankah Allah memberikan pahalanya? Akankah Allah mengampunkan dosa-dosanya di masa lalu? Maka pasti dia akan mengejar 10 hari terakhir itu dengan amal soleh dan amal ibadah sebaik-baiknya. Dan kita berharap kepada Allah, tentu setiap orang beriman harus punya harapan yang sama, agar Allah menerima amal-amal ibadah kita. Dan Allah menerima amal ibadah kita hanya didasarkan pada hamba-hamba yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal yang didasarkan pada ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita tundukkan wajah kita, hati kita di Sayyidul Ayyam, di syahrul Ramadan ini, hari-hari di mana kita mudah sekali dijabah doa-doa kita. Kita mohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk, tadarru wa khufyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa yang kita panjatkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna as-sighar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya karim ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.